Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dari kelas PGSD 2022C akan melaksanakan salah satu tugas dari mata kuliah geometri dan pengukuran. Nah, pada tugas kali ini kita akan membahas yaitu etnomatematika pada Candi Muara Takus. Nah, dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Ibu Ika Rahmawati, SSI MPD. Mungkin bisa kita lanjutkan, bisa di next slide-nya. Baik, sebelum memasuki ke materi, kita akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Pramudita Retno Palupi, NIM 090. Yang kedua, Ananda Maria Salsabila, NIM 091. Yang ketiga, Faradila Kuroto Aini, NIM 092. Yang keempat, Alfanudin Arham, NIM 093. Dan yang terakhir, Anissa Lailatul Mufidah, NIM 094. Mungkin bisa di next. Bagian yang pertama akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Yang pertama adalah etnomatematika. Nah, pengertian etnomatematika sendiri yaitu adalah matematika dalam budaya. Etnomatematika terdiri atas dua kata, yaitu etno yang artinya etnis atau budaya dan matematika itu sendiri. Itu berarti bahwa etnomatematika merupakan matematika dalam budaya. Objek etnomatematika merupakan objek budaya yang mengandung konsep matematika pada suatu masyarakat tertentu. Sebagaimana pendapat Bishop, maka objek etnomatematika digunakan untuk kegiatan matematika seperti aktivis menghitung, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain, dan menjelaskan. Objek etnomatematika tersebut dapat berupa permainan tradisional, kerajinan tradisional, artefak, dan aktivitas atau tindakan yang berwujud kebudayaan. Salah satu artefak berupa bangunan bersejarah yang ada di Jambi, yakni Candi Muara Takus. Next, Kak. Nah, Candi Muara Takus adalah sebuah situs candi Buddha yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau. Di dalam kompleks candi ini terdapat beberapa bangunan yang disebut dengan Candi Sulung, Candi Bungsu, Mahligai Stupa, dan Palangka. Para ahli berbeda pendapat terkait kapan candi ini didirikan. Ada yang mengatakan pada abad ke-7, abad ke-9, dan bahkan ada yang mengatakan pada abad ke-11. Meski demikian, diyakini bahwa Candi Muara Takus merupakan peninggalan peradaban Buddha dari masa kerajaan Sriwijaya. Para ahli juga mengungkapkan bahwa kawasan berdirinya candi merupakan salah satu pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Next, Kak. Kawasan percandian Muara Takus dapat diidentifikasikan dengan ragam bangunan candi beserta seluruh fasilitas yang terdapat di dalamnya. Dalam hal ini, perwujudannya dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu yang satu, Candi Tua, 2 Candi Mahligai, 3 Candi Bungsu, 4 Candi Palangka, 5 Pagar Keliling. Candi Muara Takus sebagai salah satu artefak kuno peninggalan zaman kejayaan peradaban Buddhis di Kecamatan 13 Koto, Kampar, Provinsi Riau, masih menyimpan potensi besar untuk menjadi sumber pembelajaran matematika. Dan dengan mengeksplorasi Candi Muara Takus diharapkan dapat menguak unsur-unsur dan konsep matematika apa saja yang terdapat di sana sehingga dapat dipergunakan untuk bahan pembelajaran matematika di dalam kelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Oke, selanjutnya bentuk bangun datar segi 4 dan segitiga pada Candi Muara Takus. Nanti meliputi sifat bangun datar serta rumus luas dan keliling
bangun datar. Yang pertama, pagar keliling candi tersusun dari susunan balok. Pada keliling gambar A, dapat dimodelkan secara geometris seperti gambar B. Dari gambar tersebut diketahui bahwa permodelan tersebut terbentuk bangun datar yang memiliki 4 sisi. Dari analisis gambar C, maka dapat disimpulkan bahwa konsep persegi pada pagar tersebut yaitu keempat sisinya sama panjang. Lalu banyak titik sudutnya ada 4. Kemudian keempat sudutnya yaitu siku-siku. Lalu yang terakhir diagonalnya saling berpotongan tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Lalu selanjutnya dinding candi Muara Takus. Selain bentuk persegi, di Candi Muara Takus sendiri juga ada bentuk lain yang dapat dimodelkan secara geometri. Dinding Candi Takus pada gambar A dapat dimodelkan secara geometris seperti gambar B. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa permodelan tersebut merupakan bangun persegi panjang. Lalu, sifat persegi panjang yang dapat ditemukan pada permodelan badan Candi Tuwo itu yang pertama, sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Lalu, ada banyak titik sudutnya, ada 4. Keempat sudutnya juga berbentuk siku-siku. Lalu yang terakhir, diagonalnya sama panjang. Lalu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada kaki Candi Tuwo. Nah, ini kan berbentuk jajar genjang. Bisa diperhatikan di gambar A, itu yang bentuk kaki yang bagian bawah berbentuk jajar genjang. Nah, untuk susunan bata kuno pada gambar A, di yang paling atas, dapat dimodelkan secara geometri, seperti pada gambar B. Nah, ini jadi gambar A dapat direalisasikan ke dalam gambar B, biar lebih jelas. Untuk pemodelan berbentuk bangun datar yang memiliki 4 sisi, terdapat konsep jajar genjang pada susunan bata kuno pada candi tua tersebut. Adapun sifat-sifat jajar genjang yang dapat ditemukan pada pemodelan susunan bata candi Tuwo sesuai pada gambar C. Jadi gambar C ini sudah berpotongan sesuai diagonalnya, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, AB berpotongan dengan CD. Untuk BC berpotongan dengan AD atau sisi yang berhadapan. Jadi diagonal sisi yang berhadapan ini. Lalu untuk yang kedua, sudut A sama dengan sudut D. Sudut B sama dengan sudut C. Untuk sudut yang berhadapan ya. Lalu untuk yang terakhir, ini sudut A plus sudut B ini 180 derajat. Nah, untuk selanjutnya B dan D, D dan C, C dan A, semuanya 180 derajat. Next. Lalu untuk yang selanjutnya ada susunan bata kuno pada undakan Candi Mahligai. Jadi dalam runtut kayak susunan Candi Muara Takus kan ada banyak candi. Nah, ini untuk undakannya Candi Mahligai. Susunan bata kuno pada gambar A, gambar yang paling atas, dapat dimodelkan secara geometri seperti gambar B. Jadi ini berbentuk trapesium pada gambar A. Gambar B untuk lebih jelasnya, pemodelan berbentuk bangun datar yang memiliki 4 sisi. Terdapat konsep trapesium pada susunan bata kuno pada undakan Candi Mahligai. Adapun sifat-sifat trapesium yang dapat ditemukan pada pemodelan susunan bata kuno sesuai dengan gambar C. Gambar C ini sudah dipotong menjadi 2 bagian secara diagonal, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, AB sepasang sisinya ini berpotongan dengan CD. Jadi AB dengan CD
ditekuk. Jika ditekuk itu berpotongan. Terus untuk yang kedua, sudut A plus sudut D ini sudutnya 180 derajat. Lalu untuk selanjutnya ada B dan C juga 180 derajat jika dijumlahkan. Lalu untuk yang selanjutnya, jika 4 sudut semuanya dijumlahkan, A, B, C, dan D, maka akan ketemu 360 derajat untuk keseluruhan sudut. Next. Baik, selanjutnya pada bangun segitiga siku-siku pada susunan bata Candi Bungsu. Nah, pada potret tersebut sudah ditandai yang membentuk bangun segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku memiliki beberapa sifat. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki satu buah sudut siku-siku, yaitu sudut BAC. Yang kedua, memiliki dua buah sisi yang saling tegak lurus. Yang ketiga, memiliki satu buah sisi miring, yaitu sisi BC. Yang keempat, sisi miring selalu terdapat di sudut depan siku-siku. Yang kelima, segitiga siku-siku sama kaki memiliki satu sumbu simetri. Nah, di sini saya juga akan memberitahukan mengenai rumus luas dan juga keliling dari segitiga. Yang pertama, rumus luas segitiga. Luas segitiga dapat dirumuskan dengan luas sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Lalu yang kedua, rumus keliling segitiga, yaitu keliling sama dengan A ditambah B ditambah C, alias sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Lalu yang ketiga, rumus tinggi segitiga, yaitu tinggi sama dengan 2 kali luas dibagi alas. Lalu yang terakhir yaitu rumus panjang alas segitiga, yaitu alas sama dengan 2 kali luas dibagi tinggi. Mungkin bisa di next. Lalu yang kedua, candi lingkaran pada candi tua. Nah, pada potret tersebut sudah diberi tanda yang merupakan bangun lingkaran. Nah, lingkaran itu memiliki dua sisi. Lingkaran memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu memiliki satu sisi dan yang kedua memiliki simetri putar dan juga simetri lipat yang tak terhingga. Lalu untuk rumus luas lingkaran yaitu Pi dikali D kuadrat dibagi 4 atau bisa dituliskan menjadi PR kuadrat. Lalu yang kedua keliling lingkaran. Keliling lingkaran merupakan Pi dikali D atau 2 dikali Pi dikali R. Lalu yang terakhir rumus diameter. Diameter lingkaran merupakan 2 dikali R. Mungkin bisa di next. Akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Silahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu garis dan sudut pada Candi Muara Takus. Nah, pada gambar tersebut itu dapat diketahui bahwa pada candi tua tersebut itu memuat konsep garis dan sudut, di mana terlihat beberapa buah garis yang sejajar, berpotongan, berhimpit, dan juga bersilangan. Selain itu, terlihat hubungan antar sudut, yaitu apabila dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Next. Nah, kesimpulan dari pembahasan etnomatematika Candi Muara Takus pada kali ini yaitu dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan dalam aktivitas pembangunan Candi Muara Takus terdapat unsur dan konsep matematika yang digunakan. Tanpa mempelajari teori tentang konsep matematika tersebut, masyarakat Hindu-Buddhis telah menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan etnomatematika. Terbukti dengan adanya bentuk etnomatematika yang tercermin melalui hasil aktivitas membuat rancangan pembangunan Candi Muara Takus. Pada kawasan percandian ini,
dapat ditemukan konsep bangun datar segi empat, yaitu persegi, persegi panjang, jejer genjang, trapesium, dan segi empat tak beraturan. Lalu juga ada segitiga, yaitu segitiga siku-siku, ada lingkaran, refleksi dan dilatasi, serta garis dan sudut pada beberapa bagian candi. Baik, telah selesai sudah pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.